Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Senang sekali puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa Damai Indonesia. Aku kembali hadir bersama Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan mengkaji bersama guru-guru kita dan kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma, Universitas Islam 45 Jalan Unisma Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis apa yang Anda saksikan dalam VT tadi sebelumnya, yaitu musibah datang, cara Allah menegurku. Itu kenapa akhir-akhir kini kita sering melihat dan menyaksikan langsung bagaimana musibah terjadi di mana-mana. Nah, siang hari ini pemirsa kita akan mengambil pelajaran, ibroh dan juga hikmah dari guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Habibana Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz kita Ustadz Azhari Nasution. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Ustadz Azhari Nasution, dan semuanya yang menonton, yang mendengar, yang hadir di acara TV One Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, dan sehingga selalu berjalan di jalan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini yang sangat mulia, yang sangat agung itu cinta kepada hambanya. Allah itu tidak mau memasukkan hambanya dalam satu siksaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya, Allah ingatkan dengan jalan ujian. Maka ada perkataan seorang imam, beliau mengatakan, ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatin liyanzura kaifa syukruhu wa mubtala bibaliyatin liyanzura kaifa sabruhu. Seorang imam, ini saya boleh turun katanya. Seorang imam itu mengatakan, ma minan nas, tidak ada satu manusia Bapak Ibu, illa mubtala bi'afiyatin, kita ini diuji dengan kesehatan. Bukan orang ujian itu hanya terkategori orang yang sakit. Orang sehat itu terkategori ujian. Maka dikatakan tidak ada satu manusia pun kecuali mereka diuji dengan kesehatan. Untuk apa? Liyanzura kaifa syukruhu. Allah pengen lihat nih, walaupun Allah tahu, Allah maha tahu, tapi Allah pengen lihat itu manusia, diri itu manusia punya rasa syukur atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga wa mubtala bibaliyatin, dan juga manusia itu ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah. Baik keadaan musibah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa? Lihat, liyanzura kaifa sabruhu. Allah pengen lihat di mana kesabaran itu hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kasih sayang. Coba
Seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun tuh didiamkan sehat, didiamkan hebat. Dia mubtala bi'afiyah, dia diuji dengan kesehatannya sehingga sampai dia mengaku ana rabbukumul a'la. Sampai Fir'aun itu mengaku dia ini sebagai Tuhan. Lupa kenapa? Yang memberi kesehatan dalam dirinya adalah Allah Subhanahu. Nah, kita ini apa tugas kita? Tugas kita menjalani kehidupan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun bentuk ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama yang hadir. Boleh tanya? Sudah ngopi? Oh iya. Bapak-bapak yang sudah ngopi? Oke. Boleh tanya? Insya Allah yang jawab saya kasih hadiah umroh. Brosurnya ya. Lumayan set ya. Saya mau tanya, kita ini kan orang awam bukan? Kita orang awam bukan? Kira-kira yang ingin saya tanyakan, bisa nggak kita masuk surga duluan? Assalamualaikum. Pengen nggak masuk surga duluan? Pengen masuk surga duluan? Nabi mengatakan, lihat dengan musibah yang ada Bapak Ibu. Dengan musibah yang ada ini apa kata Rasul? Awwalu ma yud'a ilal jannah alhammaduna ala kulli hal. Rasul itu mengatakan nanti orang-orang yang dipanggil ke surga atau orang-orang yang pertama kali dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa taala alhammaduna ala kulli hal. Mereka yang pandai mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Setiap keadaan dia ucapkan alhamdulillah. Lagi senang, diuji sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Oh, diuji Masya Allah, harta kita diambil oleh Allah. Misalnya kita dikeluarkan dari kerjaan atau apapun bentuknya, motor diengkol nggak jalan-jalan, diengkol nggak bunyi-bunyi, ada ujian musibah dari Allah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Nah, inilah bentuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk kita semuanya. Agar kita ingat dalam setiap perbuatan apa yang diberikan kita ucapkan, dan orang yang pandai mengucapkan alhamdulillah, merekalah nanti orang yang pertama kali dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap yang diberikan oleh Allah itu ada hikmahnya. Seorang imam, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ada yang mengatakan ini perkataan Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Kita harus paham itu dan harus yakinin. Beliau mengatakan di mana ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami belakangnya. Apa beliau mengatakan dari lisannya yang mulia? Lisan betul-betul yang orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ata. Innama fil man'i al-ata. Di situ Allah Subhanahu wa taala tegur kita, di situ al-ata. Apa itu al-ata? Di situ sebenarnya ada pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin terkadang kita manusia tidak bisa mencerna apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini masih sehat semua? Ibu-ibu sudah pakai minyak? Artinya subhanallah. Ini kenikmatan. Jadi innama fil man'i al-ata. Di mana di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah ada pemberian yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita ingat, oh mungkin tadinya kita lupa sholat 5 waktu. Oh harta kita ditegur oleh Allah, oh mungkin kita lupa dengan sedekah. Jadi musibah apapun itu adalah bukti sebenarnya rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Yang tadinya kita lupa ada Allah, yang tadinya kita lupa untuk sholat, yang tadinya kita lupa dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala,
diuji kita, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita terus bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibu bapak satu kenikmatan di dalam hidup kita kecuali kita selalu apa yang ada dalam diri kita istinad. Apa itu istinad? Kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi, Bu, Pak, oh sebelah sini. Kata Nabi khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li ibadillah. Apapun yang diberikan oleh Allah. Makanya kata Nabi tidak ada kenikmatan yang paling indah, yang paling manis kecuali seseorang itu punya dua sifat. Sifat pertama selalu bersangka baik kepada Allah apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua selalu bersangka baik kepada umat manusia. Mudah-mudahan musibah apapun yang diberikan oleh Allah kita harapkan jangan diperbesar, dikecilkan oleh Allah, dan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Habib Muhammad Syahab yang telah memberikan satu tausiah di segmen satu ini. Bagaimana banyak sekali Allah memberikan teguran kepada hambanya, baik berupa dengan kekurangan harta, kemudian juga mungkin diberi sakit, lalu juga mungkin diberi juga kekurangan harta, dan juga mungkin segala bentuk musibah. Itu semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Lantas bagaimanakah sikap seorang muslim ketika mendapatkan musibah? Nanti insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Dan pemirsa, nanti di segmen 5 nanti ada segmen nasihat Ustadz atau nasihat guru. Nah, para pemirsa bisa bergabung atau memberikan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Nah, ini sudah kami tampilkan di layar kaca. Seperti yang Anda saksikan bersama-sama, pemirsa, Anda bisa mencantumkan pertanyaan Anda di Instagram kami berkaitan dengan tema ini, musibah bentuk Allah menegurku. Nah, Anda bisa menyampaikan sekali lagi di Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.